Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Apoteker Anwar Sodik Magister Farmasi selaku dosen pembimbing praktikum aplikasi farmasi dasar. Yang saya hormati asisten praktikum dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang membangun semangat belajar. Kita mungkin pernah mendengar bahwa ilmu adalah pemimpin dari amal. Kita harus menjadikan ilmu itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Untuk menuntut ilmu, kita harus mempelajarinya, kita harus belajar, dan tentunya mengembangkan semangat belajar. Nah, mengembangkan semangat belajar itu bukanlah hal yang sepele. Membangun semangat belajar tentunya diperlukan rasa percaya diri, rasa keingintahuan yang tinggi, dan yang terpenting adalah ketekunan. Karena tidak sedikit orang-orang tidak tekun, malah menjadi malas, tidak memiliki motivasi belajar, dan bahkan yang paling memprihatinkan adalah jika mereka berhenti belajar. Tetapi, saya ingin mengikuti pesan dari Imam Syafi'i bahwa jika kamu tidak sanggup menanggung lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Maka, bagaimana sih cara membangun semangat belajar? Maka, yang paling kita butuhkan adalah motivasi. Ada dua poin penting motivasi. Yang pertama adalah motivasi internal, dan yang kedua adalah motivasi eksternal. Yang pertama itu motivasi internal. Motivasi ini adalah motivasi yang keluar dari masing-masing individu karena ingin mengembangkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Optimisme adalah salah satu contoh motivasi internal, di mana kita harus menimbulkan rasa percaya diri kita sendiri. Mengapa sih takut tidak bisa? Karena pada dasarnya setiap individu itu jenius, maka sebaiknya kita memanfaatkan apa yang kita punya. Dan yang kedua adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari dorongan lingkungan, seperti peran universitas memberikan hukuman atau penghargaan pada pelajaran, agar kita sadar dalam memahami pentingnya belajar itu sendiri. Tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah jika kita sedang belajar, jangan pikirkan bagaimana kalau kita menjadi orang yang gagal, tetapi pikirkan bagaimana cara kita membantu orang agar tidak gagal dalam belajar. Saya punya sedikit cerita. Cerita ini didasarkan pada pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan itu adalah kemauan untuk berpindah, kemauan untuk mewujudkan, malas, mager, nanti aja deh, besok aja deh, terus menunda. Melakukan hal-hal yang tidak berguna, scrolling yang sangat berlebihan misalnya. Jika begitu, mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan. Jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda belajar, memang itu melelahkan dan membosankan. Lebih mana lagi perjuangan orang tuamu yang membiayai kuliah dengan bekerja keras hanya ingin melihat anaknya lebih baik dari dirinya. Ayo kita keluar dari zona nyaman. Persiapkanlah dirimu belajar selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Wesley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Kenapa juga sih belajar karena terpaksa? Karena nanti toh juga kita sendiri yang akan merasakan hasil, dan belajar tersebut sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada hanya orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tetapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya.
Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, karena kesempatan tidak datang dua kali. Demikian motivasi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.